Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Andisan Mas Ribangun selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan teman-teman sekalian yang selalu diberikan kebahagiaan. Kami di sini kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pengungkapan laporan keuangan. Sebelum mulai ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri selaku moderator Muhammad Rizky Absari, dan ketiga rekan saya ada Gilang Triantama, Sofi Ramadiah, dan Christine Putri Dakaulu. Materi yang akan kami jelaskan di sini ada 7 poin materi. Yang pertama yang pasti itu ada pengertian pengungkapan. Yang kedua ada jenis pengungkapan. Yang ketiga ada tingkat pengungkapan. Yang keempat ada tujuan pengungkapan. Yang kelima ada kepada siapa informasi ini diungkapkan. Yang keenam ada informasi yang harus diungkapkan. Dan yang terakhir ada pengungkapan data kualitatif. Terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk mengawali pembahasan materi. Saya, Sofi Rahmadiah, akan menjelaskan pengertian dan jenis dari pengungkapan. Baik, pertama, kita bahas mengenai pengertian dari pengungkapan terlebih dahulu. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Evans pada tahun 2003 berpendapat bahwa pengungkapan berarti menyampaikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengungkapan menurut Evans hanya terbatas pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan, tidak termasuk dengan pernyataan umum atau privat yang dibuat untuk manajemen atau informasi yang disampaikan di luar lingkup pelaporan keuangan. Baik, selanjutnya di sini terdapat jenis pengungkapan. Darrow pada tahun 1998 mengemukakan ada 2 jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan standar. Yang pertama ada mandate disclosure atau pengungkapan wajib. Merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan apabila perusahaan tidak mau mengungkapkan informasinya secara sukarela. Yang kedua ada voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela. Merupakan butir-butir pengungkapan yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, Saudara Christine akan menjelaskan tingkat dan tujuan pengungkapan. Baik, terima kasih kepada Saudara Sofi yang telah menjelaskan. Di sini saya Christine akan menjelaskan tentang tingkat dan tujuan dari pengungkapan. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tingkat pengungkapan. Di sini ada Hendriksen yang menyatakan bahwa pengungkapan dalam pengertian terluas hanya berarti penyampaian atau rilis informasi. Hendriksen dan Evans membagi tingkat pengungkapan menjadi 3 konsep pengungkapan yang bergantung pada peraturan yang dianggap paling diinginkan. Apa aja sih isi dari ketiga konsep tersebut? Langsung saja saya akan menjelaskan masing-masing dari ketiga konsep tersebut. Yang pertama ada adequate disclosure atau pengungkapan cukup. Konsep ini termasuk ke dalam konsep yang sering digunakan, di mana pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku. Angka-angka yang disajikan pun dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Kedua, ada fair disclosure atau pengungkapan wajar. Fair disclosure merupakan pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensialnya. Dan yang terakhir ada full disclosure atau pengungkapan penuh.
di mana pengungkapan ini mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini juga sering dianggap berlebihan. Hendriksen berpendapat, terlalu banyak informasi juga akan membahayakan, karena penyajian atas informasi yang tidak penting dan yang rinci akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan menjadi sulit untuk diinterpretasikan. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tujuan dari pengungkapan. Pengungkapan sendiri mempunyai tujuan wajib, yaitu melindungi, informatif, dan melayani kebutuhan khusus atau diferensial. Menurut Cariri et al., tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. 2. Memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah dan pengakuan tentang penerimaan kas bersih. 3. Memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan. 4. Menyediakan informasi tentang hasil usaha atau performance keuangan dalam suatu perusahaan selama satu periode. 5. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai dengan kepentingan pemilik. 6. Untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa mendatang. Dan yang ketujuh, untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya. Baik, sekian dari penjelasan materi tentang tingkat dan tujuan pengungkapan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Terima kasih kepada Saudari Christine Putri karena telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya Gilang Triantama akan menjelaskan kepada siapa informasi diungkapkan dan informasi yang harus diungkapkan. Yang pertama di sini ada kepada siapa informasi diungkapkan. Jadi, FASB dalam SFAC nomor pertama menyatakan pelaporan keuangan harus memberikan info yang berguna bagi investor potensial kreditur dan penggunaan lainnya dalam rangka pengembalian keputusan investasi kredit dan keputusan sejenis lainnya. Jadi, informasi itu diungkapkan kepada yang pertama di sini ada penerima pertama. Jadi, di sini ada investor dan kreditur. Investor itu informasi keuangan tersebut digunakan untuk keputusan membeli, menjual, atau mempertahankan saham. Lalu, kreditur, informasi keuangan tersebut digunakan untuk keputusan pemberian atau perpanjangan kredit. Yang kedua ada penerima kedua, yaitu pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum. Selanjutnya di sini ada informasi yang harus diungkapkan. Yang pertama ada informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua itu ada informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Dan yang terakhir, yang ketiga ada informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya moderator akan menjelaskan materi terakhir,
dan dilanjutkan penutupan. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Gilang karena telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang terakhir. Di sini saya selaku moderator akan menjelaskan materi terakhir tentang pengungkapan data kualitatif. Pada umumnya, terdapat 5 macam informasi kualitatif yang perlu diungkapkan terhadap setiap pos dan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan. Apa saja sih kelima informasi kualitatifnya? Yang pertama ada ketidakpastian, yang kedua ada dasar penilaian dan kebijakan akuntansi, yang ketiga ada perubahan akuntansi, yang keempat ada keterikatan dengan suatu perjanjian atau kontrak, yang kelima ada peristiwa-peristiwa kemudian setelah tanggal neraca. Baik, di sini saya akan menjelaskan masing-masing kelima informasi kualitatif. Yang pertama di sini ada ketidakpastian atau biasa disebut dengan contingencies, yaitu peristiwa-peristiwa yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang dan mempengaruhi secara material terhadap keadaan keuangan perusahaan. Unsur ketidakpastian yang menimbulkan suatu keuntungan dapat meliputi semua klaim atau hak yang terjadi belum dapat dipastikan, tetapi kemungkinan akan menjadi hak milik perusahaan yang sah, sehingga ketidakpastian yang menimbulkan keuntungan ini tidak dicatat sampai dengan transaksi tersebut benar-benar terjadi. Yang kedua ada dasar penilaian dan kebijakan akuntansi. Pengungkapan tentang dasar atau metode penilaian yang digunakan perusahaan seperti metode penilaian persediaan perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga di sini ada perubahan akuntansi, yaitu pengungkapan terhadap perubahan atas kebijakan yang digunakan perusahaan seperti perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi LIFO dan sebagainya. Yang keempat di sini keterikatan dengan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu pengungkapan mengenai adanya pembatasan-pembatasan atau keterikatan dari satu atau lebih aktiva terhadap hutang atau kontrak. Yang terakhir yang kelima di sini ada peristiwa-peristiwa kemudian setelah tanggal neraca. Penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi sesudah tanggal neraca tetapi sebelum laporan keuangan dipublikasikan merupakan informasi penting yang perlu diungkapkan. Baik, itu tadi penjelasan materi terakhir dari saya. Terima kasih kepada Bapak Andi Sama Sri Bangun dan teman-teman sudah menyaksikan video presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.